Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudhiluni lil jannah wa yubaiduni anin nar. Qala laqad sa'altu an adim wa innahu la yasiru ala ma yasarallahu ta'ala alaihi ta'budullah la tusyrik bi syai'a wa tuqimus shalat wa tutuz zakat wa tasumur ramadan wa tahujjul bait. Pertama-tama marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan iman dan Islam. Juga kita mudah-mudahan selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita membacakan salam, menyampaikannya salam, juga sholawat, kita diaku umatnya, kita istiqomah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dengan istiqomahnya kita menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang hadis Rasulullah, yaitu pintu-pintu kebaikan. Diambil dari kitab Hadis Arba'in bagian ke-29. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diterima dari Mu'ad bin Jabal. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ahbirni bi amali yudhiluni jannah wa yubaiduni anin nar. Qala laqad sa'altu an adim wa innahu la yasiru ala ma yasarallahu ta'ala alaihi ta'budullah la tusyrik bi syai'a wa tuqimus shalat wa tutuz zakat wa tasumur ramadan wa tujul bait. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, beritahu aku tentang perbuatan yang dapat memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Beliau bersabda, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah Ta'ala. Beribadahlah kepada Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji.
penjelasan hadis ini, Mu'ad seorang sahabat Rasulullah SAW sangat haus akan amal-amal soleh, sehingga beliau sering bertanya kepada Rasulullah SAW. Pada seketika Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan kabar kepadaku tentang pekerjaan atau amal yang amal itu dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku ke neraka." Kata Rasulullah, "Beribadahlah kamu." Kata beribadah ini dalam arti ibadah adalah pekerjaan atau amal-amal yang amal-amal itu sangat baik, atau pekerjaan yang baik menurut Allah, itu disebut ibadah. Jadi ibadah itu adalah pekerjaan atau amal-amal yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sangat luas sekali pengertian ibadah. Bukan hanya yang kita kerjakan sehari-hari, baik itu sholat ataupun puasa ataupun zakat ataupun haji. Bahkan sekecil pekerjaan apapun kita yang baik menurut Allah termasuk ibadah. Berbicara yang baik ibadah, menyampaikan ilmu ibadah, bekerja ibadah. Sehingga kita sebagai umat Islam, setiap kegiatan kita harus diniatkan dengan ibadah. Kalau kita diniatkan ibadah, menjadilah ibadah. Sehingga apa yang diniatkan baik dalam hati kita, terus kemudian baik menurut Allah, maka itu disebut ibadah. Hal-hal yang apapun yang berkaitan baik kita untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain yang baik menurut Allah, maka itu disebut ibadah. Sehingga Rasulullah SAW sangat mengapresiasi dengan pertanyaan Mu'ad bin Jabal itu. Sungguh agung pertanyaan kamu, sungguh baik pertanyaan kamu, sehingga sangatlah Rasulullah bangga kepada Mu'ad bin Jabal dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kadangkala kita kalau kita datang kepada para ulama, para kiai besar, meminta hal keduniaan, misalnya doa ini, doa itu. Tapi beda dengan sahabat Rasulullah ini, sehingga ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW, dia meminta bagaimana cara masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Sehingga Rasulullah menjawab, "Beribadahlah kamu." Jadi katanya umum beribadah. Kemudian laksanakan, kata Rasulullah, rukun Islam. Yang mana rukun Islam itu kita ketahui, syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian ibadah haji apabila orang yang berpuasa. Itulah yang dimaksud termasuk ke dalam pintu-pintu kebaikan. Banyak pintu kebaikan selain itu. Tapi Rasulullah SAW di sini menggarisbawahi atau memberikan kabar kepada Mu'ad bin Jabal, yaitu bagaimana caranya masuk surga. Maka kamu beribadahlah kepada Allah, wala tusyrik bi syai'an, jangan memusyrikkan, menduakan Allah dengan apapun. Itu. Jadi beribadah satu, kemudian jangan menduakan Allah atau musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan masuk surga. Sebaliknya, supaya juga dijauhkan dari api neraka. Jadi apabila melaksanakan ini, orang mendapatkan jalan menuju surga dan dijauhkan jalan menuju neraka. Kita masuk surga kita masuk surga itu bukan dengan amal-amalan, tapi kita masuk surga dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah tidak akan didapatkan dengan pekerjaan apapun atau dengan pekerjaan apa
dengan pekerjaan yang tidak diridhoi Allah. Jadi kita masuk surga dengan ridhonya Allah. Tapi ridho Allah bisa kita didapatkan dengan amal-amal yang baik. Nah, apa itu amal yang baik tadi sudah dijelaskan. Ya, jadi pertama kesimpulannya pintu-pintu kebaikan itu yaitu pertama ibadah kepada Allah dan jangan memusyrikkan, menduakan Allah. Kemudian yang kedua, laksanakanlah rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini dapat bermanfaat baik untuk saya juga untuk pendengar semua. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala aktivitas yang kita kerjakan Allah meridhoinya. Dan segala amal-amal yang kita kerjakan Allah sangat menerimanya. Dan itulah yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan, kebodohan dari saya dan baiknya adalah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.